Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan lanjutan video sebelumnya. Ini kita akan lakukan proses reverse view handphone Oppo A3X ya teman-teman. Handphone mati total kemarinnya dan kita akan eksekusi dengan cara reverse view. Dan pada tahap sebelumnya saya sudah melakukan pelepasan dan pembersihan kaki, dan ini masih belum maksimal. Saya lakukan pembersihan pada bornya ini ya teman-teman. Dengan di sini saya kasih timah low temperatur lagi, dan di sini kita akan maksimalkan pada proses di pinnya ini terlebih dahulu. Setelah nanti kita lanjut pada proses cetak IC-nya. Dan ini kita pastikan untuk timah kita mengenai di bagian pin-pin yang ada ini ya teman-teman. Ini tertutupi terlebih dahulu agar nanti kita proses pengangkatannya ini mudah lagi nantinya, dan kita tinggal proses cetak IC CPU-nya setelah nanti kita lakukan pergantian timah ya teman-teman. Oke, ini masih kita eksekusi dan kita rapikan, dan setelah terasa setiap kaki ini dipenuhi oleh bola-bola timah, dan ini pin-pin sudah tertutupi oleh timah baru dan timah low temperatur ini, kita masuk ke pembersihan dan kita angkat lagi ya teman-teman. Di sini kerja kita akan lama karena prosesnya kebersihan itu akan menjamin hidupnya sebuah handphone ya teman-teman. Jadi usahakan semaksimal mungkin, serapi mungkin agar handphone ketika kita pasang nantinya itu langsung on ya teman-teman. Dan kaki benar-benar nyatu semuanya, kaki-kaki penting. Ini saya tarik lagi dengan solder wick. Saya akan tarik lagi dan pastikan semua pin ini benar-benar terangkat oleh wick ini. Ini tahap finishing ya teman-teman. Ini tahapan finishing. Setelah nanti kita lanjut pada proses pencetakan pada bola timah dan pembersihan di bagian IC-nya. Kalau kita perhatikan di sini, semua pin-pin penting ini tidak ada yang rontok ya teman-teman. Jadi rentan sekali untuk seri ini ketika teman-teman tidak dapat timing pada proses pelepasannya, itu kaki-kaki penting ikutan terangkat ya teman-teman. Jadi sesuai durasi video sebelumnya atau part pertama, proses pengangkatan itu penting di sini untuk keberhasilannya. Karena kalau kita main angkat paksa, itu kaki-kaki penting itu rontok dan semua pin akan hilang, kebanyakan pin-pin penting ya teman-teman. Jadi itu pelajaran juga buat teman-teman yang masih belajar untuk proses cetak pasang IC. Itu kita harus paham timingnya, waktunya, durasinya, serta panas, settingan panas dan angin pada blower. Itu akan menentukan keberhasilan teman-teman dalam mengangkat IC ya, terutama IC yang pinnya mudah rontok ya teman-teman. Dan ini pada proses finishing dan masih ada sisa-sisa timah, sisa-sisa lem sambil saya rapikan ya teman-teman. Untuk proses ini jangan lupa channel ini teman-teman like dan subscribe ya teman-teman. Nah di sini kita masih tahap pemula. Jika ada teman-teman yang berkomentar, silahkan komentar yang bersifat positif saja untuk perbaikan channel ini ke depannya. Karena saya pribadi itu belum termasuk senior ya. Salah kalau teman-teman menganggap saya senior. Saya juga dalam proses tahap belajar. Dan ini setelah rapi, ini kalau kita perhatikan kakinya hidup semua ya teman-teman, ini memutih semua. Dan ada beberapa pin yang hilang di sini. Beberapa pin yang hilang ini saya perhatikan di sini pin jalurnya NC itu tidak terhubung. Jadi amanlah, kita lanjut pada proses atau kita perhatikan juga di bagian pinggir-pinggir IC. Jika masih ada lem hitamnya, itu usahakan semaksimal mungkin dan serapi mungkin. Kalau ada gumpalan lem, biasanya nanti akan menyebabkan gagal atau posisinya tidak pas, sehingga kaki saat kita pasang
spionnya itu tidak menyatu dengan sempurna. Ini masih ada, saya rapikan dulu ini bagian ini. Ini masih ada lem hitam ya teman-teman. Karena kondisi-kondisi seperti ini nantinya akan menjadi penghalang IC menempel ya. Jadi usahakan semaksimal mungkin pas pada PCB-nya itu atau bornya itu pas. Nanti kalau tidak ada gangguan atau tidak ada gumpalan-gumpalan lem atau lem kotoran itu dia akan mudah menempel. Jadi kita kan tidak tahu posisinya seperti apa karena ketutup ya. Jadi usahakan pada saat pembersihan ini serapi mungkin dan semaksimal mungkin. Ini masih banyak ya lem-lem pinggir-pinggir IC-nya, masih ada yang gumpalan-gumpalannya. Jadi saya akan maksimalkan pembersihan lagi ini. Kalau untuk pinnya itu sudah aman. Oke, lanjut pada tahap berikutnya. Saya rasa tadi sudah cukup. Saya akan lakukan pembersihan pada IC CPU-nya ini. Di sini masih ada sisa-sisa lem hitam dan sisa-sisa timah lama ya teman-teman. Oke, saya akan tarik terlebih dahulu. Saya akan rapikan. Di sini saya menggunakan blower. Untuk settingan blower di sini saya turunkan ke 330, angin masih tetap di angin 1. Kalau mau angin kencang pun juga bisa biasanya, namun saya lebih lebih terbiasa dengan angin 1 ya teman-teman. Oke, saya tarik seperti ini, saya bersihkan. Ketika sudah mulai melunak, saya klik dengan pisau seperti ini. Dan perhatikan lem-lemnya ketika sudah terlepas semuanya, kita lanjut pada pembersihan lagi ya. Dan ini saya bersihkan dengan tisu. Setelah itu nanti kita akan kasih timah low temperatur dan kita solder itu untuk menghidupkan pin-pinnya ini. Oke, ini saya lap terlebih dahulu karena masih ada sisa lem hitam tadinya, dan kita jepit lagi ya teman-teman. Jepit. Lanjut kita kasih timah low temperatur dan kita solder nantinya. Nah, ini kita solder, kita sambil kita menghidupkan pin-pin yang mati ya teman-teman. Ini kita jangan terlalu dikeras ditekuk ya, cukup tempelkan saja soldernya di atas IC dan usahakan jangan menekuk solder. Kalau ditekuk nanti bisa menyebabkan kaki ini gabung ya teman-teman, pin-pinnya ini gabung dan bagian-bagian jalur-jalurnya itu tergoresi oleh solder. Jadi cukup kita solder bagian pin-pinnya saja untuk menyatukan dan membuat bola-bola timah di sini, dan kita pastikan semua pinnya ini tertutupi oleh timah low temperatur ini ya teman-teman. Ini saya menggunakan timah mekanik yang timah suntik. Nih, usahakan semua pin kita solder ya, dan jangan terlalu keras. Kalau terlalu keras itu nanti bisa merusak IC-nya ini. Jadi cukup solder saja pelan-pelan. Di sini saya settingan panas di solder, saya menggunakan solder Sugon ya teman-teman, Sugon T26D. Ini saya setting panas di 350. Ini kemudian kita bertarik dengan wick. Kalau setelah kita tarik seperti ini, kaki akan hidup semuanya ya teman-teman. Nah, ini kaki hidup nih. Kalau kaki-kaki hidup seperti ini, nanti kita pada proses pencetakannya itu akan lebih mudah. Oke, kita bersihkan dulu sisa plak dan lap dengan tisu atau bisa gunakan spons yang dikasih cairan IPA ya teman-teman. Nah, ini teman-teman perhatikan masih ada juga kaki yang belum begitu sempurna, namun ini masih, kalau saya perhatikan nanti saat proses pencetakannya ini masih bisa hidup lah kakinya. Dan untuk memastikan saya kasih kuas ya, saya goresi dengan kuas seperti ini. Tampak memutih semuanya, berarti kita sudah bisa melakukan proses cetak bola timahnya nih. Oke, nah ini kita perhatikan di sini. Lanjut kita pada proses pencetakan. Sebelum dicetak kita bersihkan plak terlebih dahulu, kita lap terlebih dahulu IC-nya. Setelah itu kita letakkan ke penjepit ini ya teman-teman. Ini karet anti panas. Dan saya akan lakukan pencetakan ini menggunakan cetakan universal. Ini cetakan universal ya teman-teman.
kita cari cetakan yang sesuai terlebih dahulu. Kalau akan lebih baik kalau untuk teman-teman pemula gunakan cetakan yang sesuai ya, karena keberhasilannya itu nanti akan lebih mudah kalau kita menggunakan cetakan yang sama tipenya. Kalau seandainya gunakan cetakan universal seperti ini bisa juga, namun biasanya akan lebih susah ya teman-teman. Oke, ini saya rasa ini sudah pas. Lalu kita kasih timah. Di sini saya menggunakan timah yang 200 cc. Ini saya menggunakan timah dari produk Triotul. Nah, Triotul yang panasnya 200 cc. Kita tidak endorse ya teman-teman, kita hanya apa yang kita kerjakan, apa yang kita gunakan itu yang kita sampaikan di sini. Di sini saya menggunakan timah Triotul yang 200 cc. Kita olesi, kita pastikan semua timah dan semua kaki terpenuhi oleh timah-timah baru, timah cair ini. Dan setelah itu kita gunakan pinset untuk menahan seperti ini dan kita blower. Pada proses pencetakan ini settingan angin saya turunkan lagi menjadi 275 ya teman-teman. Untuk angin masih satu. Jadi saya selalu menggunakan angin satu ya. Kenapa? Karena saya menggunakan blower jadulan dan ada beberapa kasus kemarinnya saya lupa menyeting, saya lupa menurunkan angin, malah gagal proses cetaknya. Jadi untuk settingan angin saya tetapkan saja di angin satu ya teman-teman, dan panas 275. Ini tahan dulu pinsetnya, setelah benar-benar keras baru kita lepaskan pinset. Setelah itu kita edit ya teman-teman, kita potong ujungnya dan kita edit ini tujuannya supaya ketinggiannya sama ya. Jadi perhatikan untuk pin-pinnya itu usahakan semua jalur yang ada pada CPU ini terpotong dan terpenuhi oleh potongan timah yang ada. Dan ini saya perhatikan ya. Nah, ini sudah terisi semua ya. Mungkin ada sedikit yang belum. Kalau masih ada yang belum nanti kita edit lagi ya, kita tambah timah lagi. Oke, ini saya rasa ini sudah semua pin yang jalur yang ada pada kaki-kakinya ini sudah terpenuhi, dan saya akan langsung saya tambah sedikit lah, takutnya nanti untuk memastikan saja lah untuk pin-pinnya ini sama tinggi ya. Nah, ini saya tambah lagi timah. Jadi tujuannya itu nanti ketinggiannya sama dan kakinya sama tinggi. Dan ini kita banyakkan sedikit agar kita bisa memotong ujungnya agar kakinya nanti sama-sama tinggi ya. Dan ini kita jepit lagi menggunakan pinset. Kita blower hati-hati, pelan-pelan. Ini pastikan ini angin jangan terlalu kencang kalau kita menggunakan cetakan universal. Kencang dia akan naik ke atas di sisa-sisa timah yang di luar IC-nya. Nah, tunggu lagi dia mengeras baru angkat pinset. Setelah mengeras baru angkat, dan kita potong satu kali lagi di sini. Kita edit satu kali lagi karena kita sudah menambah ketinggian tadinya, otomatis timahnya sudah mulai tinggi ya teman-teman. Nih, kita edit lagi dan kita perhatikan lagi apakah semua pinnya sudah terisi oleh timah atau belum ya. Oke, ini kita zoom lagi. Dan ini kalau saya perhatikan ini sudah lanjut. Kita edit lagi, kita blower lagi ya teman-teman. Kita blower dan kita rapikan kaki ya teman-teman. Kaki pin-pinnya ini kita pastikan dia rapi dan terblower semuanya, karena pada proses pengangkatan cetakan jika tidak kita blower takutnya itu nanti kakinya putus ya teman-teman saat kita lepaskan. Dan ini setelah tadi kita tunggu dingin dan dia sudah mengeras ya teman-teman. Setelah mengeras kita lepaskan cetakan dan kita pisahkan dengan isinya sambil kita hati-hati ya saat pelepasan. Jadi kalau seandainya masih keras kita bisa tahan dulu dan blower ulang. Dan ini sudah terlepas dan kita akan lakukan pembersihan di sini. Kita bersihkan pin-pinnya, sisa-sisa kotoran dan sisa plak. Lanjut kita lihat apakah masih ada sisa-sisa timah yang bertebaran atau tidak. Jika tidak ada sisa timah yang bertebaran, nantinya kita bisa langsung ke
tahap finishing atau pengecekan ketinggian kakinya apakah sudah sama atau belum. Ini saya akan lakukan pembersihan dengan spons dan pastikan kotoran dan sisa timah itu hilang dulu ya teman-teman. Dan ini setelah seperti ini, dan untuk cetak kita menggunakan cetakan universal. Biasanya ada beberapa pin yang tidak ada jalur, itu dia masih menempel ya. Kita perhatikan di sini bahwa pin-pin yang tinggal ini itu benar-benar menempel dan tidak ada sisa timah. Jika tidak ada sisa timah yang bertebaran, pada tahap selanjutnya kita bisa melakukan pemanasan ulang atau pembloweran ulang dengan cara kita kasih flak dulu seperti ini. Oke, lanjut kita blower dan kita panaskan kakinya ini, dan kita lihat nanti apakah ketinggiannya masih sama, sambil diperhatikan apakah ada pin yang lari. Jika ada pin yang lari, itu menandai dia pin yang tidak hidup ya. Nah, ini contohnya. Nah, karena dia tidak ada, sebelum dia menggabung dengan pin yang lain, kita buang dulu ya. Dan lanjut kita blower ulang dan kita pastikan ketinggiannya sama dan terpanaskan seluruhnya ya teman-teman. Ini saya rasa sudah cukup. Lanjut kita akan bersihkan sisa flak sambil kita perhatikan nanti ketinggian pinnya ini sudah sama atau belum, serta membersihkan semua kotoran yang masih ada di IC CPU ini ya teman-teman. Oke, ini kita perhatikan untuk ketinggian, saya rasa ini sudah sama tinggi dan sudah bisa kita lakukan pemasangan ya teman-teman. Jadi dan kotoran pastikan juga, kotoran saat pencetakan itu pastikan juga bersih. Sambil kita perhatikan lagi di sini ya, kita perhatikan kotoran dan timah itu sama tinggi ya. Mohon maaf ya karena banyak kendaraan yang lewat, jadi suaranya agak berbenturan dengan suara motor ya teman-teman, suara motor dan suara mobil yang lewat. Oke, ini kita perhatikan lagi untuk ketinggiannya apakah sudah sama atau belum, dan kotorannya juga perhatikan. Jika sudah sama, untuk tahap selanjutnya kita sudah bisa melakukan pemasangan. Pada tahap pemasangan ini, untuk blower kita naikkan lagi ke settingan 365 dan angin masih di angka 1. Dan sebelum kita pasang, di sini kita perhatikan pin-pinnya di bornya ini apakah ada kotoran atau tidak. Jika tidak ada kotoran, lanjut kita bisa, dan ini ada beberapa pin yang hilang sesuai saya jabarkan pada part 1 sebelumnya. Itu pin yang hilang ini jalurnya NC, itu bisa kita abaikan. Beda halnya jika jalurnya jalur penting, dan itu bisa kita lihat panduan di skema ya teman-teman. Oke, ini saya mau buatkan dokumentasi dulu ya. Ini saya seperti ini, dan kita kasih flak untuk pemasangan IC CPU ini. Flak ini jangan terlalu banyak. Kalau kebanyakan flak nantinya dia tidak presisi dan IC-nya lari saat kita lakukan pemasangan. Di sini saya kasih sedikit flak, kemudian saya ratakan dengan ini ya teman-teman. Saya ratakan tujuannya di sini agar nanti pada proses pemasangan IC CPU dia tidak lari dan akan langsung menempel ya teman-teman. Ini kita pasangkan sambil kita presisikan posisinya. Perhatikan posisi yang awal tadi, itu biasanya ada garis-garis untuk menandai kepresisian IC CPU ini ya teman-teman. Dan ini kami rasa sudah cukup. Sambil kita presisikan juga ya, dan intinya dia tidak lari lah, dan intinya dia pas lah posisinya. Setelah seperti ini kita lanjut pembloweran ya teman-teman. Untuk settingan blower saya naikkan ke angka 365 dan angin di angka 1, blower quick 857D ya teman-teman. Dan di sini kita blower secara memutar, pastikan tidak menetap pada satu titik. Kita putar-putar corong blowernya sambil kita perhatikan flaknya dan tidak ada goyangan. Jika sudah terasa melekat, kita coba senggol sedikit di sini. Oh, ternyata ini belum nyatu ya. Kalau belum nyatu, ini biasanya disebabkan oleh CPU yang kurang presisi atau pemanasan yang belum maksimal ya teman-teman. Jadi kita perhatikan lagi titik-titiknya, pin-pinnya, tanda-tanda yang ada di pinggir-pinggir CPU itu ada, biasanya ada putih-putihnya, ada yang kuning. Lalu setelah terasa presisi kita blower ulang. Di sini kita pastikan dia menempel dulu ya teman-teman. Jadi mainkan feeling, sabar, dan ikuti alurnya. Kalau biasanya nanti kalau kita banyak kasih flak seperti tadi, kebanyakan flak itu dia akan lari saat kita blower. Dan ini sudah kita coba senggol lagi ya, kita senggol IC CPU nya apakah sudah menempel atau belum.
Oke, ini sudah menempel ya. Untuk tahap selanjutnya kita bisa kasih plug yang banyak pun aman karena dia kondisinya sudah menempel. Tujuannya di sini untuk mempresisikan ya teman-teman. Nah, ini saya kasih plug dan kita blower, lanjut pembloweran dan pempresisian. Di sini biasanya nanti ketika dia sudah mulai menempel, plug yang kita kasih tadi itu akan keluar dari bawah CPU-nya. Ini perhatikan dia mulai keluar dan itu menandai dia mulai presisi dan mulai menempel ya teman-teman. Sambil sedikit dikasih goyangan untuk mempresisikan posisi IC CPU ini. Oke, ini sudah. Dan kalau masih ragu bisa di blower lagi ya teman-teman. Ini saya blower lagi dan saya kasih senggolan di sini karena posisi tadi itu agak susah untuk menyenggol CPU-nya ini. Dan kita ini sudah ya. Kalau biasanya kalau CPU-nya sudah presisi, ketika kita goyang dia akan balik lagi ke posisi semula. Di sini saya kasih sedikit tekukan untuk memastikan pin menempel dengan bor ya teman-teman. Setelah itu kita tunggu dingin hingga terasa dingin, baru kita bersihkan sisa plug ya teman-teman. Dan kembali kita gunakan spon yang dikasih cairan IPA. Lanjut kita bersihkan, pastikan semua plug yang ada itu bersih dan kotorannya juga bersih ya teman-teman. Setelah itu bisa dilap dengan tisu dan tahap selanjutnya kita sudah bisa proses pengujian apakah down atau ulang lagi proses cetaknya ya teman-teman. Oke, ini kalau seandainya kakinya semuanya presisi dan normal, semuanya nempel dan tidak ada yang kaki yang gabung, biasanya akan hidup normal ya teman-teman. Oke, ini kita pengujian. Lanjut kita pasangkan mesinnya ini ke handphonenya dan kita coba hidupkan apakah sudah normal atau masih mati total ya. Oke, ini kita pasang dan kita rapikan semua. Baterainya juga kita pasang. Kalau tadi sudah ada 3, pada bagian part 1 ya, itu sudah ada baterainya 3,6 dan 3,6 itu harusnya sudah hidup handphonenya. Ini untuk vibat, jemperan vibat ini hati-hati. Kalau jemperan vibat mengenai ground, handphone juga tidak akan hidup ya. Ini saya buang dulu jemperan vibat, nanti saya bersihkan ya setelah selesai. Dan saya bantu dengan charger. Tahu chargernya kosong, baterainya kosong, handphone tidak hidup, ditekan power. Di sini saya langsung saja untuk melakukan pengetesan. Saya colok charger apakah muncul logo Oppo-nya atau tidak. Biasanya kalau handphone seri ini akan langsung booting ya teman-teman. Oke, ini kita charger, kita tunggu. Alhamdulillah ya muncul logo Oppo. Sementara sebelumnya kita cas itu tidak muncul logo Oppo dan tidak ada respon saat kita lakukan pengecekan menggunakan PSU. Itu ampernya naik namun tidak naik sebentar lalu dia stuck ya teman-teman. Oke, ini kita tunggu booting. Untuk proses booting setelah rebal CPU itu biasanya agak lama juga waktunya, kita tunggu hingga proses booting ini selesai. Jangan lupa setelah kita cetak atau handphone setelah masuk menu, jangan lupa tes fungsionalnya seperti kamera, speaker atau lain-lainnya, itu pastikan berfungsi dengan benar semuanya. Dan intinya tidak ada yang tidak berfungsi aplikasinya ya teman-teman, atau bawaan handphone ini normal semua. Jika masih ada seperti kamera tidak tampil, bisa jadi proses rebelnya ada pin yang belum nyatu ya teman-teman. Jadi mau tidak mau harus dibongkar lagi meskipun kondisinya sudah hidup. Jadi wajib untuk tes fungsional, dan ini agak lama juga menunggu. Kita tunggu saja hingga handphone ini hidup normal. Biasanya alhamdulillah ya, ini sudah hidup dan sudah masuk menu, dan ini handphone terkunci, data user aman ya teman-teman. Oke, jadi itulah perbaikannya, proses perbaikannya dengan cara kita rebal CPU-nya, itu handphone kembali hidup. Jangan lupa tes fungsional. Dan oh ya, itu satu lagi yang paling penting, itu thermal pad jangan lupa dikasih pada IC CPU-nya karena kita sudah melakukan rebal. Ya, biasanya karena kalau tidak kita kasih thermal pad itu biasanya akan mati lagi karena overheat ya teman-teman, karena tidak ada pendingin pada IC-nya. Nah, ini saya menggunakan thermal pasta dan saya lumuri dengan thermal semua CPU-nya ini ya teman-teman. Ini saya pastikan tertutupi oleh thermal, dan ini saya rasa sudah cukup. Lanjut pada pemasangan semua part dan
pengetesan fungsional. Jika fungsional sudah berfungsi semua, menandai kasusnya sudah down ya teman-teman. Intinya handphone sudah hidup dari mati total. Jadi sering kendala handphone seri Oppo A3X ini tak kenapa juga CPU sering mati ya teman-teman. Oke, ini saya bersihkan dulu sisa jemperan di VBAT serta di groundnya ini saya angkat dulu ya. Dan di VBAT-nya, test point VBAT tadi yang saya jemper saya rapikan juga. Oke, ini kami rasa sudah rapi lagi. Lanjut pemasangan semua part yang tadi kita lepas dan kita pasangkan seperti kamera, penutup belakang, dan pasang scope-nya lagi dan tes fungsional. Pada proses pemasangan ini durasi video saya percepat ya teman-teman untuk menghindari prosesnya yang panjang, jadi durasi saya percepat di sini. Oke, ini sudah kembali hidup handphonenya dan sudah terkunci pola lagi. Kalau terkunci pola seperti ini, handphone data user ini aman ya teman-teman. Dan kita coba untuk fungsional. Yang pertama kita coba kameranya terlebih dahulu dan tes speakernya, tes mikrofonnya. Jika semuanya sudah berfungsi, menandai kasus sudah down dan handphone sudah bisa kita kembalikan kepada user jadi nota ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu dulu dari saya. Tidak ada maksud saya dalam menggurui di sini ya. Hanya beginilah cara perbaikannya. Mudah-mudahan membantu untuk teman-teman pemula. Ingat di sini untuk teman-teman yang masih belajar, jangan dulu menggunakan handphone user. Ada baiknya belajar dulu untuk trik ACP-nya, trik lepas pasangnya komponen ya teman-teman. Jadi itulah dari kami, semoga bermanfaat dan membantu, dan jangan lupa teman-teman like dan subscribe channel ini serta tinggalkan komentar yang bersifat mendukung demi perbaikan channel ini untuk kedepannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.